Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Kents dan Doni Salmanan adalah orang yang terlibat dalam penipuan investasi dan memakan korban yang tidak sedikit. Indra Kents dan Doni Salmanan ditangkap dalam waktu hampir bersamaan dengan dakwaan yang sama selain penipuan investasi dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Indra Kents lebih dulu menjalani sidang putusan tepatnya 14 November 2022 di Pengadilan Negeri Tangerang. Indra Kents divonis 10 tahun penjara. Indra juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan menyebarkan berita bohong dan penyesatan. Indra Kents juga divonis membayar denda sebesar 5 miliar yang bila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan. Majelis Hakim juga mengesampingkan nota pembelaan pledoi yang disampaikan Indra Kents. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang sebelumnya menuntut Indra Kents dengan hukuman 15 tahun penjara. Selain dituntut hukuman penjara, Indra Kents juga dituntut membayar denda 10 miliar yang apabila tidak dibayarkan sekali lagi diganti pidana badan 12 bulan penjara. Sementara itu, Doni Salmanan divonis hukuman penjara 4 tahun. Kasus TPPU Doni Salmanan tidak terbukti. Vonis tersebut juga lebih ringan daripada tuntutan JPU yakni 13 tahun penjara. Pembacaan putusan disampaikan oleh Majelis Hakim Ketua Ahmad Satibi di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Kamis 15 Desember 2022. Doni Salmanan bersalah telah menyebarkan informasi bohong kepada member Kotex sehingga menyebabkan kerugian kurang lebih mencapai 24 miliar. Wow, kerugian yang luar biasa besar. Vonis untuk Doni Salmanan memang mengejutkan. Bagaimana tidak? Tuntutan 13 tahun penjara hanya divonis 4 tahun penjara saja. Tidak heran, jaksa langsung mengajukan banding. Vonis 4 tahun untuk Doni Salmanan sebagai orang merasa itu tidak adil karena 173 korban penipuan investasi di aplikasi Kotex Doni Salmanan jelas bukanlah korban yang sedikit. 4 tahun dipotong beberapa kali remisi dan hanya dijalani 2/3 hukuman saja. Mungkin dalam 2 tahun ke depan Doni Salmanan sudah kembali menghirup udara bebas keluar dari penjara. Doni Salmanan juga masih kaya raya ketika keluar dari penjara karena asetnya tidak dirampas atau dikembalikan kepada yang bersangkutan. Berbeda dengan Doni Salmanan, 10 tahun Indra Kents memang masih lebih rendah dari tuntutan yakni 15 tahun. Belum lagi harta Indra Kents dalam putusan pengadilan dirampas oleh negara. Sementara aset Doni Salmanan dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan karena tidak terbukti melakukan tindakan pencucian uang atau TPPU. Pertanyaannya, ada apa dengan sidang kasus terdakwa penipuan investasi Doni Salmanan? Mengapa seorang Doni Salmanan hanya dijatuhi hukuman yang sangat ringan, yaitu kurang dari 1/3 tuntutan jaksa? Bahkan aset miliknya pun dikembalikan lagi. Sementara lebih dari 100 orang menjadi korban penipuan Doni Salmanan. Padahal jika kita amati secara cermat, kasus yang menjerat Indra Kents dan Doni Salmanan adalah kasus dan perkara yang sama. Lalu, mengapa majelis hakim memiliki pertimbangan yang berbeda? Bahkan sangat jauh berbeda. Bagi saya, ini benar-benar aneh. Padahal saya adalah seorang yang sangat awam dengan hukum. Apalagi bagi Anda dan mereka yang mengerti hukum. Jelas, tentu saja ini cukup mengejutkan. Mungkin ada di antara Anda yang bisa menjawab mengapa seperti ini. Perkara sama, tapi pertimbangan berbeda dan vonis pun jauh berbeda. Pada akhirnya, Indra Kents bebas nanti dia akan menjalani hidup susah barangkali karena asetnya disita oleh negara. Begitupun dia harus mendekam di penjara lebih lama. Sementara seorang Doni Salmanan hanya sebentar hidup di balik jeruji besi maksud saya. Keluar dari penjara, Doni Salmanan masih bisa hidup mewah karena aset miliaran miliknya tidak disita dan masih tetap jadi milik seorang Doni Salmanan. Saya, Anda, mungkin juga kita semuanya berharap kepada Mahkamah Agung agar bisa
lihat putusan atau vonis yang dijatuhkan kepada Doni Salmanan. Apakah ini sudah cukup mewakili rasa keadilan, terutama para korban yang sudah tertipu oleh investasi yang dijanjikan seorang Doni Salmanan? Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.